Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan acara kajian kritis. Untuk mempersingkat waktu, mari kita awali dengan membuka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, untuk materi waktu dan tempat dan keseluruhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa peradaban umat manusia dari peradaban umat yang jahiliyah menuju umat yang modern seperti saat ini. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul. Sebelum masuk pembahasan, mari kita niatkan hati mencari ilmu karena Allah Ta'ala untuk berharap mendapatkan ridhonya. Di sini saya akan mengaji sedikit buku yang berjudul Transisi di Kerikil di masa transisi. Babnya urgensi kampanye di kampus. Kampanye adalah usaha atau tindakan yang bertujuan untuk mencari dukungan. Menurut Suara Merdeka 22 Februari 2003, Undang-Undang Pemilu yang baru saja disahkan DPR memberikan peluang kepada partai politik untuk berkampanye di lembaga asal dengan catatan mendapatkan izin dari lembaga pendidikan dan tidak mengganggu proses belajar mengajar. Para pengamat menyatakan kampanye itu rentan akan terjadinya hura-hara, pawai, dan mengganggu ketertiban umum. Kata Eko Budiarjo, Rektor Universitas Diponegoro, kampanye di kampus diperbolehkan asal ada beberapa syarat. Alasannya kampanye akan memancing kegaduhan dan sebagainya. Bagi Abdul Jamil, Rektor IAIN Walisomo Semarang, tidak keberatan manakala kampus diadakan kampanye dengan beberapa syarat yang lengkap. Di tengah kejenuhan masyarakat terhadap model kampanye yang konvensional yang memancing kerusuhan, bahkan kegaduhan dan mengganggu ketertiban umum, dapat dipertimbangkan model kampanye yang dialogis atau terbuka. Dibukanya kegiatan kampanye jelas memberikan pendidikan politik terhadap mahasiswa sedini mungkin. Selama ini belum ada format baku, gagasan atau ideologi yang kampanye selama belum ada format baku yang mengatur gagasan kampanye memancing pro kontra di tengah kalangan masyarakat. Beberapa alasan masyarakat menyetujui kampanye diadakan di kampus. 1.
memberikan pendidikan politik bagi mahasiswa. Mahasiswa adalah generasi pembangun. Sedini mungkin diberikan pendidikan politik agar bisa menilai dan mempertimbangkan bandingkan teori mereka yang diterima di bangku sekolah dengan kenyataan yang berada di kalangan masyarakat. Kedua, kehidupan demokrasi dan politik yang diperkenalkan sedini mungkin, yang diperkenalkan lebih nyata. Kampanye yang diadakan di kampus dikemas dalam bentuk dialog dengan para intelektual kampus, baik dosen dan mahasiswa, untuk dikritisi dan diberi masukan. Selama ini partai politik merasa dirinya paling benar karena belum ada saluran langsung dari masyarakat yang memberikan masukan. Kampanye dapat dikemas dalam bentuk itu. Beberapa kalangan masyarakat yang tidak menyetujui kampanye diadakan di kampus, mengotori kebebasan akademik. Kampus atau perguruan tinggi jelas menjunjung tinggi pendidikan akademik, kebenaran akademik. Seorang dosen bisa saja menyampaikan apapun yang ada di tengah masyarakat, apapun termasuk kebobrokan yang dilakukan partai politik terhadap masyarakat. Tidak kampanye yang diadakan di kampus jelas tidak boleh menghilangkan kebebasan yang selama ini menjadi ciri khas pendidikan tinggi. Belum ada aturan yang jelas dan baru. Kampanye dianggap mengganggu seperti ajan berhara, pawai, teriak-teriak, saling hujat, saling menjatuhkan. Kemeriahan tersebut jelas mengganggu proses belajar mengajar. 3. Potensi terpecah belahnya mahasiswa. Mahasiswa selama ini mudah diarahkan, jangan sampai terpecah belah dan terbagi-bagi dalam berbagai macam kepentingan. Untuk saat ini kampus belum siap menerima kampanye dan perlu kajian secara menyeluruh. Sudah menjadi rahasia umum perbedaan pandangan, kepentingan, afiliasi, dan ideologi sering diselesaikan dengan jalan yang tidak damai seperti kekerasan, bentrok, dan tawuran. Kajian menyeluruh perlu dilakukan agar jangan sampai maunya memberikan pendidikan politik sedini mungkin malah menjadi ajang perkelahian antar mahasiswa, bahkan antar kampus. Jika sudah demikian, tidak hanya mengotori kampus, tetapi juga merusak masa depan demokrasi yang ada di tanah air. Pada akhirnya kebijakan berpulang pada petinggi-petinggi kampus untuk mempertimbangkan boleh tidaknya kampanye diadakan di kampus. Perlu adanya pertimbangan agar jangan sampai maunya menunjang demokrasi politik malah berubah menjadi ajang perkelahian secara massal. Sikap anarki di komunitas intelektual akan membangun sikap resisten dan antipati di kalangan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kebenaran datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi selanjutnya sesi tanya jawab. Monggo yang ingin bertanya ataupun menanggapi dari kajian materi. Tanya.
kan kesimpulannya ada dua itu, di antara sepakat dan tidak sepakat untuk Pro kontra. ya diadakannya kampanye di kampus. Nah, untuk pemateri sepakat yang mana? Karena kan belum, sebenarnya tidak kampanye, sebenarnya memberikan pendidikan politik sebelum mungkin terhadap mahasiswa. Karena kampanye itu mempromosikan diri, tidak pilih aku gitu misalnya. Tapi pro ya. Karena kan yang harus memberikan pendidikan politik kan bukan partai politik, tapi kan KPU, Komisi Pemilihan Umum. Iya. Berarti pro. Soalnya belum ada aturan yang baru juga. Monggo yang lain menanggapi ataupun ada yang ditanyakan lagi. Saya mau bertanya pada materi. Sebenarnya kampanye itu apakah bisa dikatakan sebagai aksi yang brutal? Apakah bisa dikatakan sebagai aksi-aksi yang membahayakan tentang kegiatan belajar mengajar di kampus itu? Apakah hanya itu saja, atau kampanye itu bisa dikatakan sebagai alat untuk menuju berkembangnya suatu organisasi atau menuju kampus yang berkemajuan seperti itu? Sudah, saya cuma bertanya itu. Sebenarnya kampanye itu nggak harus pakai acara yang brutal. Kampanye bisa lewat secara terbuka, secara pakai dialog gitu, nggak harus yang brutal ya. Harus konvoy ya. Enggak. Dialognya lebih terbuka. Tetapi ada banyak yang sekarang itu saya lihat di kampus-kampus itu banyak kampanye yang brutal, karena mereka itu hanya mempelajari politik praktis kalau nggak salah. Jadi mungkin mereka kurang paham sehingga terjadilah aksi yang brutal tersebut. Itu gimana? Sebelum mengadakan kampanye, seharusnya kita mendapatkan minta izin dengan aparat kepolisian. Jadi sebelum mengadakan kampanye kita minta izin dulu, biar bisa diamankan, tidak terjadi perkelahian secara massal. Dan kampanye itu apakah harus dilakukan? Apakah harus ada gitu loh untuk kampanye itu sendiri? Itu menurut saya hanya pendukung, hanya supporter kalau orang-orang yang berkampanye itu menurut saya. Tergantung kebijakan petinggi lah. Cari suara ya. Kalau gini, ada orang yang ketika menjadi kandidat, katakan menjadi kandidat ketua apa, nah, dia itu memakai money politik, dan orang itu berkampanye karena money politik itu tersebut. Pilih saya dan dukung saya. Kamu mau tak bayar berapa? 100.000, baik, silahkan pilih saya, tolong kampanyekan saya. Kalau ada orang yang seperti itu, apakah kalau kita melihat dari sudut kacamata politik itu apakah benar? Karena sekarang sudah menjadi hal yang bukan tabu lagi seperti itu, money politik. Sebenarnya kalau kita
Tapi bagaimana kalau itu terjadi di kalangan mahasiswa? Ya bisa mungkin ya, ya, ya bisa mungkin kita seperti mahasiswa itu masih ya nggak mencegah sih sebenarnya ya mengurangi terjadinya agar tidak seperti itu gitu. Gimana sih? Sekarang ya. Soalnya itu kan secara diam-diam jadi kita nggak bisa lah kan kalau ngasih kan secara diam-diam nggak bisa kalau kasihnya secara terang-terangan terbuka semua caranya ya itu pemilu bukan kampanye ya maksudnya. Kalau di kampus itu kan bisa dikatakan miniatur pemerintahan kan. Nah, jadi sebenarnya di mahasiswa itu ada namanya gubernur mahasiswa, terus ketua mahasiswa, presiden mahasiswa Prisma, terus ada gubernur mahasiswa. Nah, seperti itu. Dan itu di kampus pun sudah ada orang-orang yang berkampanye dengan brutal. Nah, seperti itu. Nah, itu bagaimana caranya mencegah agar kampanye tersebut bisa terkondisikan, bisa sesuai dengan SOP, dan itu tidak menjadi brutal. Itu bagaimana? Karena sekarang itu banyak sekali mahasiswa yang brutal hanya karena kampanye membanggakan atau sangat fanatik dengan pilihannya tersebut. Sebelum kampanye sebaiknya kita tuh harus rembungan dulu, diskusi dulu, tarik isu dulu, misalnya harus bagaimana caranya nggak sampai yang berlebihan, nggak sampai merusak fasilitas umum. Itu harus diskusi dulu bagaimana tujuannya apa, visi misinya apa gitu. Ya. Jadi kalau sebenarnya pertanyaan saya tadi kan lingkupnya masih kampus, tapi jawabannya dari satu materi ini bersifat global. Jadi bisa dikatakan di kenegaraan. Kalau saya kan tanyanya sebenarnya di lingkup kampus, tetapi mungkin untuk syarat-syaratnya berkampanye itu mungkin sama dengan kampanye yang di luar, mungkin sama. Jadi intinya sebelum kita berkampanye itu harus ada konsolidasi ya bukan ya. Bisa dikatakan konsolidasi ya dengan itu aparatur pemerintah. Kalau di kampus mungkin dengan satpam kampus, terus dengan mahasiswa yang lain agar tidak tercipta kampanye yang anarki, mungkin seperti itu kalau yang saya tangkap. Mungkin ada tambahan yang lain ataupun tambahan ataupun ada yang tanyakan lagi. Apakah kampanye itu penting? Penting tidaknya tergantung yang mengadakan. Jadinya penting atau tidak? Penting nggak ikut hubungan? Kalau aku masih kontra ya mbak ya. Kalau soalnya kan tadi misalnya kalau di yang kampanye itu KPU masuk kampus itu bukan kampanye tapi sosialisasi pemilihan, sosialisasi pemilu kan. Tapi kalau kampanye nanti kan dalam suatu kampus itu ada banyak mahasiswa. Nah ada yang pro ada yang kontra. Nah bagaimana kalau pro dan kontra itu menjadi sekat kotak-kotak sehingga terjadi perpecahan sendiri di kalangan mahasiswa itu. Sebenarnya kalau mau belajar politik kan belajar di kampus nggak masalah,
nggak harus lewat kampanye itu sendiri. Kalau mau belajar politik partai ya nanti setelah lulus dari atau keluar dari kehidupan akademik. Gimana Mas kata yang menjajal di nggak ada tanggapan lagi gitu tanyakan. Saat kita mengkampanyekan sesuatu, jika itu mungkin tidak terima, itu kan suasana memanas. Kita ingin pemikiran kita itu ditangkap,